Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 5 tema 7 subtema 1 tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari penjelajahan samudra antara lain: yang pertama, mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah, karena saat itu harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal, semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Kedua, mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Ketiga, menyebarkan agama atau gospel, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Gold, glory, dan gospel dikenal dengan istilah 3G. Penjelajahan samudra juga terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra, ditemukannya mesiu untuk persenjataan, dan ditemukannya kompas. Bangsa Eropa yang berhasil mendarat ke Indonesia antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia antara lain: yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis karena telah memonopoli rempah-rempah. Dan tahun 1570 dilakukan perlawanan kedua yang dipimpin oleh Sultan Baabullah. Kedua, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin menggunakan taktik perang gerilya. Di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII dan di Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketiga, perjuangan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kelima, perjuangan rakyat Bali. Penyebabnya adalah Belanda melanggar hukum Tawan Karang
dan perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Kelima, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyebabnya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar, memonopoli perdagangan, dan mencampuri urusan kerajaan. Munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya antara lain penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, dan sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain kemajuan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Masa pergerakan nasional di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Pada masa kebangkitan nasional, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun budaya. Contoh organisasinya antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partis, dan Muhammadiyah. Pada masa radikal, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Sedangkan pada masa moderat, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh organisasinya Parindra dan Gerindo. Demikian anak-anak penjelasan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.